Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dalam video kali ini, di mana pada kali ini kita akan belajar tentang polimer. Namun sebelum kita belajar tentang polimer lebih lanjut, mari kita cermati dulu gambar-gambar berikut ini. Pada layar itu kita sudah memiliki 4 buah gambar. Yang pertama itu adalah kantong plastik. Gambar kedua itu beraneka perabotan yang terbuat dari bahan plastik. Kemudian gambar ketiga itu beraneka kemasan air mineral dari plastik. Serta yang berikutnya itu adalah pipa plastik. Lantas, apa sih hubungan dari gambar-gambar ini dengan materi yang akan kita bahas pada kali ini? Nah, melalui video kali ini, diharapkan adik-adik mampu memahami sifat, jenis, penggunaan, dan dampak polimer. Kemudian berikutnya, melakukan identifikasi dampak penggunaan polimer di bidang pariwisata. Setelah mencermati video ini, diharapkan adik-adik yang sedang belajar itu pertama mampu menjelaskan pengertian polimer, kemudian menyebutkan jenis-jenis polimer, mengidentifikasi sifat-sifat polimer, serta mengklasifikasikan contoh penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di awal adik-adik sudah mencermati 4 gambar yang terdiri dari peralatan-peralatan atau perabotan-perabotan yang terbuat dari bahan plastik. Lantas, apa sih hubungannya dengan polimer? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita cermati penjelasan berikut ini. Polimer, jika dibagi menurut asal katanya, itu terdiri dari 2 kata, yaitu poli yang artinya banyak, dan mer yang artinya bagian, atau sering disebut dengan molekul-molekul yang kecil dan sederhana. Lantas, jika digabung, maka polimer sering disebut dengan suatu makromolekul atau disebut juga dengan molekul raksasa yang tersusun atas beberapa monomer atau molekul-molekul kecil yang lebih sederhana. Nah, adik-adik, polimer sering disebut dengan istilah plastik. Namun, walaupun istilah polimer lebih dikenal menuju pada plastik, tetapi sebenarnya polimer terdiri atas banyak kelas material baik alami dan sintesis dengan fungsi dan kegunaan masing-masing. Nah, di awal kita sudah memberikan beberapa contoh penggunaan polimer yang lebih sering dengan istilah plastik. Ada kantong plastik, ada peralatan atau perabotan yang terbuat dari plastik, pipa plastik, dan botol kemasan plastik. Nah, saking banyaknya, maka polimer dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan bahan-bahannya. Nah, secara umum itu ada 4 jenis polimer, tetapi dalam video kali ini kita hanya membahas 2 jenis polimer, yaitu pertama berdasarkan bahan asalnya dan kedua berdasarkan daya tahan panas dari polimer itu. Berdasarkan bahan asalnya, polimer dibagi menjadi 2, yaitu bahan alami dan bahan buatan atau sintesis. Sementara berdasarkan daya tahan terhadap panas,
polimer dibagi menjadi dua, yaitu sering disebut dengan istilah termoset, dan yang kedua disebut dengan istilah termoplastik atau termoplastis. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 4 jenis polimer ini. Yang pertama, kita akan bahas polimer alami. Nah, polimer yang pertama berdasarkan bahan asalnya itu disebut dengan polimer alami, yaitu polimer yang dihasilkan dari bahan-bahan alami yang diperoleh di alam atau lingkungan sekitar. Umumnya, polimer ini dihasilkan oleh makhluk hidup, seperti misalnya getah karet, protein dari daging, selulosa dari kapas atau kayu, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini sudah saya berikan ada contohnya beras yang mengandung karbohidrat, ada getah karet dari pohon karet, ada kayu yang mengandung selulosa, dan ada daging yang mengandung protein dan lemak. Semua bahan-bahan ini diperoleh dari makhluk hidup dan dihasilkan secara alami, sehingga disebut dengan istilah polimer alami. Polimer yang kedua berdasarkan bahan asalnya itu disebut dengan polimer sintesis atau polimer buatan, yaitu polimer yang dihasilkan dari proses pembuatan di pabrik yang dibuat oleh manusia sendiri dengan mengolah bahan alam menjadi bahan-bahan yang lebih kuat dan tahan lama. Contohnya plastik, pipa, ban, teflon, bakelit, dan lain sebagainya. Nah, teflon yang dimaksud di sini adalah bukan besinya, tetapi plastik yang digunakan untuk melapisi teflon sehingga tidak terkelupas ketika digunakan untuk memasak. Kemudian kantong plastik, ada styrofoam, ada pipa, ada ban, ada peralatan bakelit yang digunakan untuk membuat aneka ragam konektor listrik. Berikutnya yaitu jenis polimer berdasarkan daya tahan terhadap panas. Yang pertama ada disebut dengan istilah termoset. Termoset adalah jenis polimer yang tahan terhadap panas sehingga sulit untuk dilelehkan. Contohnya adalah bakelit, teflon, dan ban kendaraan. Contoh lain misalnya benang nilon. Jenis yang kedua dari polimer berdasarkan daya tahan panasnya itu disebut dengan istilah termoplastik atau termoplastis, yaitu jenis polimer yang tidak tahan terhadap panas sehingga mudah dilelehkan seperti misalnya kantong plastik, pipa, styrofoam, dan jenis-jenis lainnya. Nah, adik-adik, seperti yang dijelaskan sebelumnya, polimer ada dua, yaitu polimer buatan dan polimer alami. Polimer buatan sengaja dibuat oleh manusia untuk mendapatkan bahan baru yang lebih bagus, lebih kuat, dan lebih tahan lama. Berdasarkan jenis-jenis benda tersebut,
Polimer untuk sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sifat kimia dan sifat fisika atau sifat fisik. Sifat kimia mengacu pada bagian struktur dalam dari suatu zat, sedangkan sifat fisik atau fisika mengacu pada bagian luar atau fisik dari suatu benda atau zat. Sifat kimia dari suatu polimer yang pertama, semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik leleh senyawa akan semakin tinggi atau susah untuk dilelehkan. Semakin besar gaya antar molekul pada rantai polimernya, maka senyawa polimer akan semakin kuat sehingga susah untuk dilelehkan atau dihancurkan. Rantai polimer yang memiliki cabang banyak akan memiliki daya regang yang rendah sehingga mudah meleleh. Sementara sifat fisik dari polimer yaitu mudah diolah untuk berbagai macam produk dengan suhu yang rendah serta biaya yang lebih murah. Ringan, maksudnya yaitu rasio atau bobot atau volume dari benda itu sangat tipis dan kecil. Polimer itu sangat tahan terhadap korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Polimer bersifat isolator yang baik terhadap panas dan listrik, sehingga kebanyakan digunakan untuk aliran listrik. Polimer berguna untuk bahan komponen khusus karena sifatnya yang elastis dan plastis. Nah, polimer itu sangat banyak kegunaannya. Bahkan sering sekali kita menemukan contoh-contoh polimer dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling sederhana dari senyawa polimer itu dihasilkan dari polietena. Polietena digunakan untuk membuat beraneka ragam plastik seperti kantong plastik. Contoh yang kedua yaitu politetrafluoroetilen. Senyawa ini digunakan sebagai pelapis dalam teflon, sehingga teflon bisa digunakan untuk memasak tanpa harus terkelupas. Yang berikutnya yaitu polistirena. Ini digunakan untuk membuat styrofoam. Polistirena ini sangat berbahaya karena mengandung gugus benzena, sehingga tidak bisa dibakar. Jadi hati-hati adik-adik jika ingin membakar styrofoam, karena styrofoam bisa mencemari udara akibat gas yang dihasilkan. Contoh yang berikutnya penggunaan dari polimer itu adalah bakelit. Bakelit paling sering digunakan untuk saklar karena sangat tahan terhadap panas. Berikutnya yaitu polyvinyl klorida. Polyvinyl klorida ini digunakan untuk membuat bahan pipa. Nah, paling sering kalian menemukan pipa yang ditanam di tanah. Kenapa harus ditanam? Karena polyvinyl klorida ini tidak boleh kena matahari. Jika terkena matahari, maka vinyl klorida akan terurai sehingga meracuni air. Untuk itu, pipa-pipa yang terbuat dari polyvinyl klorida harus ditanam di bawah tanah sehingga tidak terkena sinar matahari secara langsung. Berikutnya yaitu stirena yang digunakan untuk membuat ban. Stirena untuk membuat kendaraan atau ban ini sama juga dengan stirena yang digunakan untuk membuat styrofoam, sehingga tidak boleh untuk
bakar. Contoh berikutnya yaitu pipa atau selang oli yang digunakan dari bahan poliklorofena. Nah, ini adalah contoh benang wol yang terbuat dari nilon. Benang nilon ini sangat kuat sehingga bisa digunakan untuk adu layang-layang. Contoh berikutnya dari benang yang sangat tipis dan tidak bisa dipanaskan ini adalah benang wol yang terbuat dari akrilat. Contoh lain dari kegunaan polimer yaitu polivinil klorida yang digunakan untuk membuat isolasi. Dan hampir sebagian besar polimer yang berasal dari polietena digunakan untuk membuat plastik atau kemasan yang terbuat dari plastik. Nah, bayangkan jika sampah-sampah plastik ini menumpuk di permukaan lingkungan, apa yang akan terjadi? Nah, sampai di sana penjelasan materi kita tentang polimer, dan untuk dampak dari penggunaan polimer akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah dipaparkan atau dijelaskan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita belajar di grup WA. Akhir kata, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.